Halo, selamat pagi semua. Selamat datang kembali di pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar nih sesuatu hal yang baru tentang golongan darah dan resus. Kita akan melakukan uji golongan darah dan resus. Kenapa? Penting sekali bagi kita untuk mengetahui jenis golongan darah kita apa dan resusnya apa. Karena bisa kemungkinan kita membutuhkan yang namanya transfusi darah dan juga kita mau nih donor darah buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk mencegah respon tubuh yang berbahaya, kita harus tahu golongan darah kita apa dan resisnya apa. Hal ini biasanya kita lakukan di rumah sakit, puskesmas, di klinik ya. Tapi kita bisa melakukannya juga nih di laboratorium sekolah kita. Asal kita sudah tahu nih prosedurnya apa saja dan alatnya sudah tersedia. Sebelum kita masuk ke prosedur, kita mau mengenal alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama yang akan kita gunakan adalah kartu golongan darah. Kalau tidak punya kartu golongan darah, bisa juga nih kita menggunakan yang namanya plat tetes. Senyamannya mau pakai yang mana saja. Tapi hari ini kita akan menggunakan kartu golongan darah. Yang kedua, ada jarum Frankel nih yang akan kita gunakan. Ini jarum Frankel ini biasanya hanya sekali ya pemakaian. Setelah dipakai harus dibuang. Yang berikutnya, lancet. Kita butuh lancet yang akan digunakan bersamaan dengan si Frankel ini. Berikutnya, butuh alkohol. Alkohol yang kita pakai 70% untuk mensterilkan jari-jari yang akan kita ambil darahnya, bekerja sama dengan kapas. Kemudian kita butuh tusuk gigi nih sebagai alat pengaduk. Kalau nggak ada tusuk gigi, kita juga bisa gunakan jarum pentul atau jarum yang ada di lab atau di sekitar kita. Berikutnya, yang tidak kalah penting, kita harus sudah punya serum atau anti. Kita akan menggunakan 4 jenis anti. Ada anti A atau serum A, serum B atau anti B, anti AB, dan terakhir resus atau dikenal dengan anti D. Itu adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Sekarang kita mau masuk nih ke prosedurnya. Bagaimana cara melakukan uji golongan darah dan resus ini? Ambil kartunya, jangan lupa tuliskan identitas kalian secara lengkap. Kenapa? Biar jangan tertukar nih sama punya orang lain. Siapkan kartunya, setelah diisi identitasnya, ambil jarum Frankelnya, isikan pada lancet. Ini cara pemakaiannya, diputar saja. Ini jangan lupa ditarik dulu biar dia masuk ke dalam. Ambil Frankelnya, masukkan. Hati-hati jangan tangan kalian terluka ya. Sudah, tutup kembali. Siap untuk dipakai. Kita lihat ya, jarumnya akan keluar, siap untuk dipakai. Letakkan dulu. Ambil kapas cukupnya. Basahin menggunakan alkohol 70% tadi yang sudah kita siapkan. Terus pilih jari-jari kalian yang akan kalian ambil darahnya, kemudian sterilkan. Sudah. Kemudian ambil jarumnya, tekan dan keluarkan darahnya. Gak usah grogi, biasanya kalau grogi darahnya akan susah keluar. Teteskan pada kartu golongan darah ya. Oke, kalau udah bekas tangan kalian tadi, tutup lagi menggunakan alkohol tadi. Kalau sudah, kita siap-siap tetesin menggunakan serum yang sudah kita siapkan tadi. Dimulai dari anti A ya. Kita akan tetesin anti A. 1 tetes saja. Kemudian anti B
Jangan salah ya, otaknya dan serumnya. Karena kalau salah nanti bisa mempengaruhi hasilnya. Anti AB, setetes-tetes saja. Kemudian terakhir anti resus atau anti D. Kalau sudah, ambil alat aduk kalian, bisa tusuk gigi, bisa juga jarum pentol. Kita butuhkan 2 ya. Ya, cara aduknya diputar saja, pelan-pelan, jangan sampai robek kartunya. Sudah ya, dia tidak menggumpal. Berikutnya yang B, tukar ya ujungnya ya, jangan gunakan yang sama. Ganti tusuk giginya. Sekarang yang AB kita aduk. Terakhir resus. Oke, kita lihat tidak menggumpal pada anti A. Anti B menggumpal ketika ditetesin anti B, dia menggumpal. Dikasih anti AB dia menggumpal, dan dikasih resus dia menggumpal. Dari sini bisa kita baca golongan darah ini adalah B positif. Oh bisa sih, ini golongan darahnya adalah B positif. Ada pedoman di depan, kita akan bahas. Silakan, kita akan bahas di depan. Nah, ini adalah pedoman untuk mengetahui uji golongan darah dan resus. Ya. Ketika membahas sistem darah, kita nih ada belajar tentang 3 sistem untuk mengetahui golongan darah kita apa. Kalau ada sistem ABO, ada sistem MN, dan terakhir ada sistem resus. Nah, sistem ABO ini dikemukakan oleh si Landsteiner. Dia mengkelompokkannya menjadi ada 4 macam, A, B, AB, dan O. Itu berdasarkan keberadaan si aglutinogennya nih, dan sama si agglutinin. Karena keberadaan ini di dalam darah kita. Golongan darah A, yaitu memiliki mengandung agglutinogen A, dan dia mengandung agglutinin beta. Sedangkan golongan darah B, dia tuh memiliki agglutinogen B, dan dia mengandung agglutinin alfa. Gitu juga dengan AB. AB itu memiliki agglutinogen A dan B, tapi dia tidak memiliki yang namanya agglutinin. O, dia tuh tidak memiliki agglutinogen nih, tapi dia memiliki agglutinin alfa dan beta. Agglutinogen ini adalah antigen dalam eritrosit kita. Biasanya ini sifatnya adalah gak mudah digumpalkan. Sedangkan agglutinin ini antibodi yang kita temukan di plasma darah kita. Biasanya ini sifatnya adalah menggumpalkan. Bisa dibayangkan ya, ketika agglutinin alfa bertemu nih dengan agglutinogen A, ini akan terjadi agglutinasi. Apa itu agglutinasi? Agglutinasi itu adalah penggumpalan, di mana darahnya menggumpal. Begitu juga jika beta bertemu dengan B, ini akan terjadi agglutinasi juga.
Inilah yang menyebabkan atau dasar golongan darah A itu gak bisa nih mendonorkan darahnya ke golongan darah B. Karena ya tadi aglutininnya akan menggumpalkan aglutinogen mereka. Seperti itu ya. Nah, kenapa golongan darah O itu dikenal sebagai golongan pendonor universal? Kita lihat golongan darah O itu dia dikenal dengan golongan darah pendonor universal karena dia tidak memiliki aglutinogen nih. Dia tidak memiliki aglutinogen, tapi dia memiliki aglutinin alfa dan beta. Dia tidak memiliki zat yang bisa digumpalkan sama mereka. Jadi aman-aman saja ketika dia mau donor darah ke AB, mau ke B, mau ke A, aman-aman saja. Kalau AB ini dikenal sebagai resipien universal. Kenapa? Dia itu bisa menerima donor darah dari semua jenis golongan darah, bisa dari A, bisa dari B, dan bisa dari O. Kenapa? Dia tidak memiliki yang namanya aglutinin nih, bisa dilihat. Dia tidak punya aglutinin, dia nggak memiliki zat yang bisa menggumpalkan. Jadi dia aman-aman saja menerima darah dari golongan mana saja. Itulah dasarnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita akan lihat ke contoh pemberian serum sehingga kita bisa mengidentifikasi golongan darah kita apa. Ini adalah 4 tetes darah pada kotak seperti tadi yang sudah kita gunakan. Ada jenis darah nih 4 tetes. Ketika ditetesin alfa, si darahnya ini tidak menggumpal. Dikasih anti B, dianya menggumpal nih. Alfa dan B, dia menggumpal juga. Dikasih anti resus, dia menggumpal. Kita lihat. Dikasih B, zat anti B, dia menggumpal. Berarti di dalamnya ini kan dia kita kasih aglutinin ya. Aglutinin. Serum itu berisi aglutinin. Jadi ketika kita kasih beta, dia menggumpal. Bisa dipastikan di dalam darah seseorang itu ada aglutinogen B. Makanya dia bisa menggumpal. Ini adalah golongan darah B. B apa? Kita lihat dari antiresusnya. Antiresus itu dibagi 2, ada resus positif dan resus negatif. Yang resus positif itu memiliki antiresus di dalam darahnya. Jadi ketika ditetesin antiresus atau anti D tadi, dia akan menggumpal. Ini dia menggumpal nih yang punya ibu tadi, berarti bisa dipastikan ini adalah golongan darah B positif. Ingat ya, dia menggumpal karena ada resus di dalamnya. Ke contoh berikutnya. Ada golongan darah nih. Kita belum tahu golongan darah apa. Ketika ditetesin alfa, anti alfa, dianya menggumpal. Ketika ditetesin anti beta, dianya tidak menggumpal. Dikasih alfa dan beta, dia menggumpal. Dikasih resus, anti resus, dianya tidak menggumpal. Kita lihat, dia dikasih alfa, dia menggumpal. Berarti alfanya ini bertemu nih sama aglutinogen A. Bisa dipastikan di dalam darah ini ada aglutinogen A, makanya dia menggumpal. Golongan darah yang memiliki aglutinogen A, bisa kita lihat tadi adalah golongan darah A. A-nya apa? Resusnya positif kah atau negatif? Kita lihat di sini. Ketika dikasih anti resus, dianya itu tidak menggumpal. Berarti dia tidak memiliki atau tidak mengandung anti resus. Ini adalah A negatif atau resus negatif. Oke, yang terakhir kita ambil contohnya nih. Ada darah nih, kita nggak tahu golongan darahnya apa. Ditetes anti alfa, dianya tidak menggumpal. Dikasih beta, dia tidak menggumpal. Dikasih alfa dan beta,
tidak menggumpal. Ketika dikasih anti D atau resus, dianya menggumpal. Kalau ini menggumpal bisa dipastikan ini adalah positif atau resus positif. Kita mau tahu golongan darahnya apa? Dianya tidak ada yang menggumpal, hanya di resus. Berarti dia tidak memiliki agglutinogen, dia tidak memiliki zat yang akan digumpalkan. Yang tidak memiliki agglutinogen adalah O. Ini adalah golongan darah O positif. Seperti itu ada prosedur untuk melakukan uji golongan darah dan resus. Gampang sekali bukan? Semoga pemaparannya dan uji yang kita lakukan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan berkati.